Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2728. Kami di sini membahas bab 3 Hukum Pengangkutan. Judulnya Prinsip-prinsip dalam tanggung jawab pengangkut. Kami di sini ada berdua, satu kelompok ada berdua. Yang pertama itu di sini ada Adzila Yasika, NIM 2019 1011 0311 310, dan ada saya sendiri Muhammad Raul Zabana Pahlevi, NIM 2019 1011 0311 311. Yang pertama di sini ada tanggung jawab praduga bersalah atau disebut presumption of liability. Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1992 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah adalah yang pertama, pasal 45 UU nomor 14 tahun 1992 tentang Angkatan Laut Lalu Lintas Jalan. Yang pertama, pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan, keselamatan orang dan barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. Yang kedua, besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan, yang harus dibayar kepada penggunanya jasa atau pihak ketiga, adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga. Pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah yang pertama, keuntungan yang diharapkan akan diperoleh. Yang kedua, kekurang nyamanan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan. Yang ketiga, biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Di samping sebagai dokumen angkutan, surat angkutan juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dokumen penerimaan barang oleh pengangkut. Yang kedua, dokumen hak kepemilikan atas barang yang dapat dipindah tangankan. Apabila dilihat dari segi cara penyerahannya, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3. Konsumen atas tunjuk, konsumen atas nama, konsumen atas pengganti. Yang kedua, di sini ada fungsi karcis. Keuntungan yang akan diperoleh atas pelayaran yang sudah dinikmati. Yang kedua, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dibedakan dengan ketentuan. Yang pertama, sumber kekayaan berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibagikan. Adanya kelalaian petugas atas pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. Yang kedua, besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang diutuh oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggara kegiatannya. Pada pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 86 UU Pelayaran. Yang pertama, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa yang pertama, kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. Tanggung jawab perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah kematian atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan terjadi di dalam kapal dan atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam pengertian lukanya penumpang adalah cacat fisik dan atau cacat mental. Yang kedua, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Tanggung jawab tersebut dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut. Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan dalam batas-batas kelayakan,
sesuai kemampuan perusahaan angkutan di perairan kepada penumpang selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi kelambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan tersebut. Ketentuan ini perlu pertimbangkan agar jangan sampai menghambat pengembangan perusahaan angkutan di perairan. Yang keempat, kerugian pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal. Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam pas ayat 1, huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Yang ketiga, perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, ayat 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan niaga bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. Yang B, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. C, keterlambatan angkutan penumpang dari atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut melakukan kesalahan pengangkut. Batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, tanggung jawab pengangkut mutlak atau absolute liability. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dan bertanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat, pengangkut bertanggung jawab atas setiap peringatan yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Yang keempat, pembatasan tanggung jawab pengangkut atau elimination of liability. Yang pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaan Api. Yang pertama, badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Pengertian kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Yang kedua, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan A. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. B. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggara kegiatannya. Yang ketiga, pasal 43 ayat 1B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Yang pertama, perusahaan angkutan udara melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Yang kelima, tanggung jawab atas kesalahan.
Titik beratnya pada kesalahan menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Yang kedua, pada pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta api, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 UUD. Pasal 28 UU-KA yang berisi yang pertama, badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Yang kedua, jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahan, maka dapat dibebaskan setiap atau seluruh dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Yang keempat, tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Wes.